المعبود رحمة للعالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh. Saya tidak melanjutkan kepada ibu pakai bahasa Perancis, takut salah. Misalnya bini sepuh dan itu tadi, kalau dilanjut ya satu demi satu saja. Walaupun baru 65 tahun saya berada di Gresik, namun bahasa harian itu bahasa Bugis, karena saya asli dari Bugis. Oleh karenanya pertemuan yang dirahmati oleh Allah ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya
yang Allah berikan kepada kita. Coba bapak dan ibu tidak diberi karunia dan rahmat dari Allah, barangkali bapak dan ibu tidak bisa menghadiri kajian Ahad pagi setiap 2 minggu, setiap minggu kedua, setiap bulan. Sesungguhnya jadwal saya bapak dan ibu itu bulan Juni. Berhubung yang datang dari Jogja, Joko kalian itu berhalangan hadir, maka saya maju bertepatan pada tanggal 11 Mei 2025. Alhamdulillah bapak dan ibu sekalian masih dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena bapak dan ibu ini masih sempat untuk menghadiri kajian-kajian seperti ini. Bapak itu berangkat dari rumah ke sini, bapak ibu itu sudah dicatat oleh malaikat. Iki nyampe atau tidak sampai di kajian. Ada orang berangkat dari rumah menuju ke tempat kajian tapi tidak tutup-tutup. Apa sebab? Karena lain yang dituju. Maka catatan malaikat kepada orang yang sudah berniat menimba ilmu, mendengarkan kajian, itu sudah lain. Oleh karenanya bapak dan ibu, insya Allah saya akan mengungkap 2 ayat pada kajian Ahad pagi ini. Yang pertama, bapak dan ibu, kalau bapak dan ibu tidak mau dimarahi oleh Allah, jangan membuat gara-gara. Loh, kenapa demikian, Pak? Iya, karena Al-Quran itu adalah pijakan umat Islam. Coba yang bawa HP dibuka surat Al-Imran, surat ketiga ayat 112. Namanya kita mengaji. Saya kalau dalam pengajian di mana-mana bapak dan ibu, saya tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Walaupun orang lain itu memberikan kajian Ahad tadi itu dengan berbagai macam pola, saya tidak. Harus nomor 1 yang saya berikan adalah ayat-ayat Al-Quran, karena itu adalah merupakan petunjuk. Kan sudah jelas di dalam Al-Quran itu Dzalikal Kitab. Dzalikal Kitab itu adalah Al-Quran. Nah, kalau umpamanya bapak dan ibu ini sudah mengatakan Dzalikal Kitab, kemudian kitabnya tidak pernah dibuka, salah. Itu yang membuat Allah itu marah kepada umat Islam. Kenapa? Sudah ada kitab Al-Quran itu tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka, tidak pernah ditafsiri, tidak pernah diamalkan. Rugi besar bapak dan ibu kita hidup di dunia. Oleh karenanya bapak dan ibu, di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 112, Dzuribat 'alaihimud dzillah, akan datang kepada manusia. Kalau sudah manusia, Pak, semua manusia tidak terkecuali, baik yang beragama Islam, baik yang bukan beragama Islam. Kalau sudah Allah memberikan kehinaan, kezaliman kepada manusia karena ulah tingkah laku manusia, Allah pasti akan memberi. Kenapa Indonesia pernah aman bapak dan ibu? Sudahlah, kita ini orang awam bapak dan ibu. Saya melihat ibu-ibu dan bapak-bapak ini adalah orang awam. Kalau dikatakan bukan akademisi, bukan orang yang betul-betul otaknya cemerlang, yang harus diberikan dengan laptop, yang harus diberikan dengan LCD,
Siti yang harus diberikan dengan PPT dan sebagainya. Tidak cukup dengan bahasa sederhana Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau dimarahi oleh Allah, ikuti. Aina ma tuqifu. Apa syarat supaya Allah tidak marah kepada kita? Gampang Bapak Ibu. Yang pertama di dalam Al-Quran itu dikatakan hablum minallah wa hablum minanas. Kalau hablum minallah jelas Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Kalau kepingin kita ini dicintai dan diberikan barokah dan dituntun oleh Allah ke jalan yang lurus. Karena manusia ini Pak, tambah pinter itu tambah banyak hal-hal yang bisa mengelabui, bisa membuat ini itu dan sebagainya. Masya Allah Bapak dan Ibu, kalau kita kaji betul-betul Al-Quran mendasar Pak, cuma manusianya saja yang polanya ada akar-akaran. Coba sudah menjadi pemimpin, ya apa caranya? Karena pada saat menjadi pemimpin itu banyak hal yang harus dikeluarkan, banyak modal yang harus dikeluarkan. Bagaimana supaya kembali modal tadi itu dengan cara yang tak karu-karuan. La haula wala quwata illa billah. Maka kita berdoa kepada Allah Bapak dan Ibu. Doa yang ada di dalam Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Bapak dan Ibu sekalian, kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut daripada ayat itu. Karena kita di sini adalah silaturahim. Tadi kan dikatakan hablum minallah, berupa apa yang saya katakan tadi. Jangan ditinggalkan sholat. Jangan sampai kita tidak mengeluarkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berkecukupan, santuni kepada anak yatim miskin. Itulah yang memberikan modal kita untuk dekat dengan Allah kelak pada saat hari perhitungan, hari hisabnya Allah. Kalau kita kepingin dicintai Allah, nah kalau kita kepingin dimarahi Allah, ya itu tadi. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah wa duribat 'alaihimul maskanah. Coba dilihat ayat surat Al-Imran 112. Kenapa Allah marah? Ada 3 hal yang Allah marah kepada kita Bapak dan Ibu. Bukan yang tua, bukan yang muda, bukan yang setengah tua, bukan yang setengah muda dan sebagainya. Semua akan dimarahi. Coba Bapak dan Ibu, coba kita perhatikan. Apakah kalau kena bala Indonesia itu hanya terkena di Jakarta saja? Oh tidak. Daerah-daerah pedalaman pasti kena. Coba kita perhatikan. Paceklik di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, gunung meletus di mana-mana. Karena ulah tingkah manusia yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, ini baru 1 ayat, belum habis ayatnya, belum ayat yang kedua nanti. Tambah 2 mati. Karena tadi saya mulai dari 6:30 ya. Oh belum, jam 6:20. Padahal tadi saya berangkat dari rumah 2:30 Bu. 2:30, cuma setengah jam dari Gresik menuju Mojokerto karena jalan tol. Yang nyopir istri saya, wah luar biasa. 1/2 jam Pak sampai sini. Jadi subuhan di sini saya, jadi imam lagi. Nunggu lama ya.
sudah lumayan. Sampai mata saya kip-kip. Ya masih ngantuk-ngantuk, tapi tidak apa-apa. Kalau ketemu Bapak Ibu sekalian ini, mata ini tidak akan tertutup, melek terus. Karena menyampaikan ayat tadi. Kalau Allah dibuat marah, Allah akan marah besar. Kalau Allah dibuat senang, Allah akan senang di mana-mana. Dan Allah akan memberikan keleluasaan kepada Bapak dan Ibu. Kesehatan akan diberi, kemuliaan akan diberi, kemudahan pekerjaan akan diberi. Kalau kita mengikuti dari apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya saya katakan tadi di dalam mukaddimah daripada surat Al-Baqarah tadi, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena Bapak saya anggap di sini orang yang muttaqin, orang yang betul-betul taat, patuh kepada Allah. Itu tadi. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 hal di dalam surat Ali Imran tadi itu yang Allah akan marah keras kepada kita. 1, yakfuruna bi ayatillah. Yakfuruna bi ayatillah itu apa, Bapak dan Ibu sekalian? Bapak dan Ibu rutinitas membaca Al-Quran. Pada saat datangnya bulan Ramadan, Bapak dan Ibu dan Bapak bergegas-gegas menghatamkan daripada Al-Quran. Betul dan tidak terserah penilaian hati nurani Bapak dan Ibu. Betul dan tidak. Berarti ketika Bapak dan Ibu sekalian membaca Al-Quran, baik secara sedikit demi sedikit maupun cepat-cepatan, tetap Bapak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun harfan. Kita akan mendapatkan, Bapak dan Ibu, apalagi di bulan suci Ramadan. Yakfuruna bi ayatillah. Kita tidak mau mengikuti daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kufur. Kita tahu bahwa itu adalah nikmat yang enak untuk kita jadikan sebagai ini dan sebagainya. Tetapi kita kenapa tidak mau? Ya kan Pak, Bu? Larangan Al-Quran jelas, perintah Al-Quran jelas. Apa yang tidak jelas? Yang tidak jelas itu adalah mutasyabihat, yang sama-sama. Ini hukumnya apa? Ini kembalikan kepada fikih. Fikih, usul fikih, akidah dan sebagainya harus kita jentelkan dengan pada proporsi yang sesungguhnya. Tidak boleh kita macam-macam. Yang perlu di ayat itu satu. Kalau kita tidak mau dimarahi oleh Allah, kalau Allah tidak mau murka kepada kita, mohon kepada Bapak dan Ibu, ketika kita mengamalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran itu pada proporsi yang sesungguhnya, pada proporsi yang sesungguhnya. Jangan dibuat-buat. Sudah jelas Al-Quran itu siratul mustaqim jalannya. Kenapa kita belok-belok dan sebagainya? Kan manusia. Ibu berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berdoa atau mari menepus. Ayo. Yang lucu lagi, yang mengatakan itu, makanya dikatakan tanda-tanda orang munafik itu ya seperti itu. Kan ada 3 tanda orang munafik. Berbicara pasti bohong. Makanya kalau berbicara hati-hati. Supaya kita terhindar dari tanda-tanda orang-orang munafik. Al-Quran sudah mengatakan di mata kuruna ma la tafa'alun. Kabur maqtan
kerjakan, kau sendiri tidak pernah mengaplikasikan di dalam kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian, Bu, Pak Awal berbicara ini terlalu semangat atau bagaimana? Atau saya kurang down? Saya kalau dekat sekali ini berkeras. Mantap. No, malah mantap. Saya kalau ceramah tidak pernah sedikit ngantuk akhirnya. Ini supaya menggairahkan saya. Saya kan sudah ngantuk. Supaya tambah semangat, saya getno sekalian. Satu, kalau tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala kufur kepada kita, jangan coba-coba kita membuat Allah murka kepada kita. Sudah jelas kan? Hablum minallah wa hablum minan-nas. Nah, perbaikilah silaturahim kita ini, perbaiki supaya rezeki kita itu lancar, umur kita itu dipanjangkan oleh Allah, yang sulit akan dipermudah oleh Allah. Itu tanda-tandanya orang yang selalu bersilaturahim. Bukan berarti bersilaturahim itu ngentek jajaran, ngentek nangani dan sebagainya. Oh tidak, itu niatan yang salah. Mungkin tuan rumah mengatakan, itu ini mereka mana? Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, itu satu. Yang kedua, kalau Allah tidak murka kepada kita, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Di situ bukan berarti kita membunuh para nabi-nabi. Tafsirnya salah. Saya membaca beberapa tafsir, Pak, ketika saya mondok. Saya ini orang pondokan, Pak. 12 tahun saya mondok, Pak, di Gontor. Mulai tahun 71 sampai 84. Tomo mangan tahu tempe. Sampai saya ini makan senang aku tahu tempe itu. Jadi kocok-kocok pantas wajah Pak Awal kayak tahu tempe. Waduh, menyek jangan karuan. Karena saya sampai sekarang senang. Yang turun dalam dia dengan yakin. Di situ artinya Nabi itu sudah memberikan jalan yang baik. Kalau minum jangan berdiri, kalau makan jangan berdiri, duduk manis, pakai tangan yang baik, tangan kanan, bukan tangan syaitan. Sekarang Pak, sekarang sudah memasyarakat. Bapak dan Ibu kalau diundang seperti ini ya Bu, kemudian kita berikan piringan. Jangan ibu-ibu aprobi TTI wong piringan. Sekarang ya, sekarang dipola lagi dengan standing party. Bu, kalimat bahasa Inggris. Standing party, makan sambil berdiri. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, banyak orang-orang yang muslim makan sambil berdiri. Enak katanya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Pak. Titik-titik, tapi mati. Coba Nabi itu hidup ya. Mungkin dimarahin kita. Masya Allah, umatku kayak ngono ya. Makan supaya pakai tangan kanan, kenapa pakai tangan kiri? Berdiri lagi. La haula wala quwata illa billah. Walaupun kita sudah membaca basmalah ketika kita makan. Awali pekerjaan dengan bacaan basmalah. Itu kalimatnya yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Dan yang terakhir adalah supaya kita tidak berfoya-foya di dalam melakukan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena banyak manusia itu yang melampaui batas. Kenapa saya katakan melampaui batas? Begitu banyak harta yang diberikan oleh Allah, dia berfoya-foya.
bisa menikmati minuman whisky, minuman ini dan sebagainya, dicoba. Saya kasih tahu saya kasih tahu murid saya, kamu tidak usah ngicipi begini, langsung aja satu botol kamu minum. Itu dosanya itu sama dengan kamu ngicipi. Itu kan jelas haram, dan itu sudah dilarang oleh Allah. Ini loh yang saya katakan bahwa kita ini memang benar-benar menyalahi daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katanya mengikuti Siratul Nabawi. Kenapa kita selalu begitu? Hidup berfoya-foya. Miskin itu bukan sederhana itu bukan berarti miskin. Hidup sederhana itu yang dianjurkan di dalam ajaran Islam, supaya kita tidak berfoya-foya. Kita akan membeli mobil yang harganya miliaran, tapi apa gunanya? Atau tempat duduknya sama aja, cuma enaknya saja yang membedakan, kenikmatannya saja yang membedakan. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah? Makanya Allah itu selalu memberikan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, walaupun sedikit, Allah akan menambah daripada apa yang ada pada diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita ini coba-coba dimarahi oleh Allah. Sudah yang biasa saja kita ini. Gitu loh maksud saya. Jadi inti daripada apa yang saya katakan ayat yang pertama ini, Bapak dan Ibu, supaya kita ini hati-hati. Jangan sampai kita ini selalu kena murka, kena marahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak perlu cerita masalah Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak perlu. Cuma kita bercontoh saja. Bapak dan Ibu sekalian, karena Nabi juga memiliki harta yang begitu hebat, tapi mereka tidak beri. Mereka kalau memberikan kepada anak yatim piatu, diberikan pada seluruhnya. Karena orang yang suka memberi itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Itu prinsip Pak di dalam kehidupan. Kalau kita pelit Pak, ya maksud saya itu sesuai lah. Kalau kita gajinya sekian, jangan sampai kita boros. Masa kita memiliki gaji atau honor 1 juta, kita mengeluarkan setiap bulan 2.500.000, pokok tidak sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Besar pasak daripada tiang lah itu Pak katanya. Jangan Pak. Itu satu. Dari ayat ini kita ambil kesimpulan, paling cocok Bapak dan Ibu hidup menjadi manusia dengan kehidupan yang istiqomah. Ibu mau tahu rahasia istiqomah? 1, Ibu dimatikan dalam husnul khatimah. Kalau Ibu mendapatkan kesulitan pada saat Bapak dan Ibu memiliki niat istiqomah di dalam kehidupan, Bapak dan Ibu masih diberikan jaza dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak perlu, tetap diberikan jaza oleh Allah. Di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, ini ayat yang kedua, barangkali ayat yang terakhir yang akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Jadi
orang yang istiqomah. Istiqomah itu bahasa Jawanya Bu, itu adem. Tetap kuat menerima apa saja. Orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan saya, Tuhan kami. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Setelah dia mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, bukan tinggal duduk manis, tetapi apa yang dilakukan? Istiqomah. Buah istiqomah itu Bapak dan Ibu ada 5. Tambah mana ini? Limon. Niatkan Bapak dan Ibu kalau kepingin Bapak dan Ibu memiliki sifat istiqomah, lakukan dengan penuh keikhlasan di dalam melakukan segala sesuatu. Ayo, kalau Bapak itu dipokso kesana kemari, dipokso berat rasanya, coba dengan kemauan sendiri. Ayo, saya sudah mempraktekkan berkali-kali itu, berpuluh tahun saya praktekkan. Daripada disuruh, mahasiswa datang Pak, kan biasanya di umum itu Pak, mahasiswa itu kalau sore itu kan jam 4 mulai. Pak, ini jam 4 kurang 10, jam 4 kurang 15 menit, seorangan Pak di dalam kelas, tidak ada manusianya. Masya Allah, Masya Allah. Dan sudah 25 tahun saya lakukan itu. Saya berikan kepada mahasiswa saya. Saya ini tidak pernah lepas daripada keistiqomahan saya untuk melakukan seperti ini. Pada saat saya menjadi kepala sekolah, pada saat saya mulai menjadi guru tahun 78, saya menjadi guru 78. Tapi 74 saya sudah mempraktekkan jadi guru. Sampai 2018 kalau di bangku SMA, SMP. Berhubung di umum masih dipercaya untuk bisa memberikan pelajaran, maka sampai sekarang saya masih percaya untuk mengisi, untuk memberikan materi Aikan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Enak Pak, 1,5 jam. Tapi lain, kalau di situ kan jamnya jam terbang, tapi sengaja pulang. Kalau di sekolah kan tidak, jamnya menetap. Ada jam mau udah ada jam tetap di dalam kelas sampai jam 3, kan begitu? Ini enggak. Ya ada jam ya pulang, ngapain lama-lama? Kita bukan dosen tetap. Nah itu Pak, saya istiqomah Pak, tidak pernah Pak didahului oleh mahasiswa saya kalau masuk. Tidak pernah. Apalagi kalau ada jadwal jam sekian dimulai sampai jam sekian, saya lebihkan, saya ketika mengajar. Keistiqomahan saya itu Bu, saya laksanakan mulai saya mondok sampai detik ini. Dan alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada saya. Niatkan saja Pak. Kalau Bapak niat memiliki keistiqomahan, syaratnya adalah Bapak harus ikhlas melakukannya, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Bapak dan Ibu kalau mencari ridho kepada Allah, mungkin itu adalah abqa, akan lama. Maka Allah fahuwa abqa, maka lillahi fahuwa abqa. Tetapi kepada manusia, manusia akan hilang, manusia akan mati, manusia akan tidak ada. Tetapi kepada Allah selalu akan abqa. Itu Imam Malik mengatakan dalam bukunya. Kalau kita kepingin, kemudian Ibnu Taimiyah di dalam bukunya juga mengatakan, kalau kita kepingin untuk beraudiensi dengan Allah untuk selamanya, maka Allah lah tempatnya, bukan kepada manusia. Manusia itu layak dulu, tidak selamanya kita akan bergaul. Pasti dia akan meninggal, pasti dia punah, pasti dia tidak ada.
tetapi Allah selalu bersama dengan kita. Imam Malik dan Ibnu Taimiyah di dalam dua kitabnya yang saya baca itu, Pak, luar biasa memberikan arahan, memberikan pelajaran yang begitu mendasar kepada kita. Dan ini yang saya sampaikan, bukan kepada anak saya, tetapi kepada mahasiswa saya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, tepatlah kiranya kalau Al-Quran mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis kan? Makanya kalau ada namanya mukhlis Pak, dan dia bekerja tidak mukhlis, salah memberikan nama. Makanya saya itu diberikan nama oleh bapak saya Awaluddin. Pantas mungkin awal, ya kondisi terus. Awal. Iya, namanya awal. Selalu Pak terngiang Pak di dalam benak saya. Yo Pak, aku telat tinggi. Wes, kalau sudah saya telat 5 menit aja Pak, aku sudah sungkan. Mohon maaf, mohon maaf. Pada mahasiswa saya bilang, mohon maaf ya Mas, ya Mbak, kalau saya telat karena macet, karena ada ini dan sebagainya. Jujur Pak. Kalau kita sudah jujur kepada murid kita, dia lebih jujur kepada saya. Saya katakan, pada saat kamu bohong sekali dengan Pak Awal, selamanya kamu tidak akan saya percaya. Kan kebanyakan Pak mahasiswa saya kan kalau sore kerja Pak, jam 4 Pak, itu namanya teknik mesin, teknik kimia, ya. Kemudian teknik sipil, itu kalau datang di atas jam 4:30, aku sudah tengah kelas ijen Pak. Yang lucu mana? Teknik mesin, meta kok jam 5:15 menit, kurang 5 menit, buyar. Saya bilang, mas, cepat mas, dengan tanda tangan, mau 5 menit, apa yang saya sampaikan? Karena kamu sudah tidak mengikuti daripada kajian yang saya kaji pertama kali. PPT sudah diterangkan, ini sudah presentasi, ini sudah ini, kamu tinggal datang. Mohon maaf Pak, ini tadi kerja, tidak bisa ditinggal Pak. Nah mau apa? Apa saya kurang sabar? Lain dulu sebelum saya nikah, tahun 80, tahun 81, keras sekali Pak. Telat 10 menit, betul menurut ahai Pak. Sekarang tidak bisa Pak. Sekarang tidak bisa. Belas kasih Pak saya Pak, sebagai orang tua, kasihan. Saya katakan betul mas, kamu itu bekerja, kamu itu bekerja untuk berbenah, untuk kamu membayar daripada SPP-mu. Saya hargai. Tetapi begitu kamu keluar 4:30 atau 4:30, cepat kamu berangkat ke kuliah. Sudah sholat? Belum, sholat dulu. Langsung Pak. 1 saya suruh, 10 saya melu-melu. Apa sebab? Karena yang lain malu dimarahi. Si kena, tapi 10 melu-melu. Pelonceng kafe. Ayo cepat. Apa yang kamu baca di masjid? Ini kok cepat seru nggak ini mungkin? Apa yang kamu doakan? Kamu berdoa untuk kedua orang tua. Kamu mendoakan pekerjaan. Itu yang penting. Itu yang penting. Bapak dan Ibu sekalian, baru 1. Tapi itu Pak, istri saya sudah bilang ini Pak, pada sisi Pak, kurang apa? Yang kedua Bapak, saya singkat. Yang kedua, semua apa yang kita cari di muka bumi ini ada ilmunya, bukan jujuk-jujuk langsung dapat, tidak ada. Tidak ada Pak, orang begitu merocot, begitu lahir langsung pintu, tidak ada Pak. Makanya kita lihat filsafat di dalam kita hidup. Pada saat kita hidup dulu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita miliki? Kok tahu-taunya begitu sombong kamu? Bah aku kamu, ini
sebagainya, membuat manusia murka, membuat manusia marah, membuat manusia ini dan sebagainya karena ulah tingkah laku. Kalau dulu kamu rajin untuk ini itu dan sebagainya, begitu baru diberikan oleh Allah rizkinya Allah, kamu sudah lupa segala-galanya, lupa sholat jamaah, lupa untuk membeli ini, lupa. Padahal kamu ketika kere, bahasa kasar mana itu, kere, kamu tuh rajinnya datang karuan, nyopok kiri kanan kepada tetangga, masya Allah, luar biasa Pak. Baru diuji oleh Allah dengan kekayaan yang sedikit, sudah lupa segala-galanya. Semuanya ada ilmunya Pak. Jadi kalau kita belajar itu Pak, ada istilah di dalam kalimat Muqtadafat, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum dikatakan dan sebelum berbicara atau sebelum melakukan segala sesuatu. Itu namanya ilmu. Pak, tapi musuh awal masih bisa mencari, masih bisa. Bapak mendengarkan saja, buka TV, tidak usah membaca, karena kita sudah tidak bisa. Mata kita sudah tidak bisa melihat, tidak bisa membaca. Bapak rajin-rajin mendengarkan ceramah, Bapak rajin-rajin mengikuti kajian supaya menambah ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, al-ilmu bila amali kasyajari bila thamari. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Makanya Pak, saya itu ambilkan kemana-mana Pak. Saya itu sering Pak ditelepon kawan-kawan saya yang ada di seluruh Indonesia Pak. Saya kan mengajar di Gontor Pak selama 6 tahun. Kan murid saya seluruh Indonesia Pak yang ada di Gontor itu. Bahwa ngisi Pak kajian Ahad pagi di Banjarmasin, angkat tangan saya, langsung saya katakan mohon maaf, duit tiketnya saja kamu berikan ke saya. Saya tidak usah ke sana. Teman akrab saya Pak. Yang lucu lagi Pak, ada yang lucu lagi. Teman yang sama-sama di Gontor dulu, dia makan dodok Pak. Dodok dulu saya makan itu waktu saya masih belajar di Gontor Pak. Tahun 72, 73, karena 74 itu ibu kandung saya meninggal. Tapi saya tetap lanjut. Saya kalau makan Pak dodo Pak di tanah Pak dengan kawan-kawan itu. Kawan saya yang satu kamar, satu kelas, satu tempat makan dan sebagainya. Dia jadi orang Pak. Di mana itu? Di Sulawesi Selatan. Dia cuma datang ngajak saya makan Pak. Bayangkan Pak. Awal masih ingat dulu kita tahun 78 sama-sama di warung ini, kemudian kita merokok sama-sama di warung ini. Sekarang saya akan mengajak Bapak untuk makan saja, jemput saya di Juanda. Saya jemput Pak sebelum saya nikah, karena saya nikah itu tahun 90. Tahun 86 Pak saya jemput Pak. Masya Allah Pak, masih guru biasa Pak, guru honorer. Dia tidak mau ke rumah. Waktu itu rumah saya belum yang di Dr. Wahid, masih di sana Pak, dekat pelabuhan sana. Masih di Kemuteran waktu itu. Loh, cuma ngajak makan toh Pak. Mari mulai di KL Pak 5 juta. Tahun 87 Pak. Dia memang luar biasa Pak. Kenang-kenangan Pak, ya Allah. Tahun 90 saya nikah, saya undang tak datang Pak karena dia sibuk. Tapi Pak, anak yatim dan anak asuhannya, Masya Allah, luar biasa. Itu yang membuat aliran dananya itu selalu bercucur ke dia, tidak pernah lepas. Istilahnya itu, air itu tidak pernah mampet, terus mengalir Pak. Kenapa? Lihat. Oh, mana memang kajian kok ini Pak? Masya Allah Pak. Jumatan apa? Saya melihat sendiri Pak. Saksinya saya. Tapi saya katakan, ya tidak. Ustaz masih bagus. Masih hidup kita sama-sama.
umurnya 67, sama dengan saya Pak, 67. Masih sehat walafiat. Karena itu tadi rahasianya mensyukuri nikmat Allah, dan ilmu yang dia pelajari ketika dia di konten dulu diamalkan di mana-mana. Dia tidak pernah korupsi, dia tidak pernah ini, tidak pernah. Semua ilmu yang diajarkan oleh Trimurti pendiri Gontor itu dia amalkan pada saat dia bekerja sampai sekarang. Jadi kalau reuni dengan saya Pak, Masya Allah, guyonan top. Saya paling enak reuni Pak, tidak pernah keluar duit Pak. Karena banyak teman-teman yang itu tadi. Bukan berarti saya minta-minta, enggak. Cuma mau mandi Pak, teman-teman itu satu alma mater, sama-sama sakit, sama-sama makan, tahu tempe Pak Wes, karuan Pak Wes. Makanya sampai sekarang Pak, saya senang sekali. Itu saya pelajari ilmunya Pak. Makanya daripada itu, yang kedua adalah pelajari ilmu pada saat kita memiliki keistiqomahan kita melakukan segala sesuatu. Yang ketiga ini Pak, kan bapak-bapak ini setelah Idul Fitri, setelah puasa Ramadan, Syawal bapak dan ibu sudah melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Pak, camkan itu Pak, amalnya luar biasa Pak. Saya walaupun jarang Pak puasa Senin Kamis, tapi itu tidak pernah saya tinggalkan Pak. Luar biasa Pak, seakan-akan kita puasa 1 tahun Pak. Jadi yang ketiga ini adalah hendaklah kita kerjakan sesuai dengan porsi yang kita lakukan. Kalau Bapak itu senang berinfak, infak terus. Kalau Bapak senang untuk sholat tahajud terus. Jangan sampai lat. Karena begini Bapak dan Ibu sekalian, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dua hanya itu rutin. Ayamul bid, puasa 3 hari, 13, 14, 15 di bulan Qamariyah selalu dia kerjakan. Sebelum tidur dia mikir, itu yang dikerjakan Abu Hurairah. Tapi Bapak dan Ibu ingat bahwa Abu Hurairah itu tidak pernah sholat malam, jarang sholat malam. Jangan sampai kita ini mengatakan, itu loh, gak tahu sholat malam, tetapi rezekinya itu loh. Jangan bilang diinikan oleh Allah, tidak. Karena dia percaya kepada Allah, karena tidak mau dimurkai oleh Allah. Itu Abu Hurairah. Ada lagi Pak, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu baca Al-Quran begitu betul. Tidak pernah telat dia membaca Al-Quran, hafal Quran berkali-kali. Tapi beliau jarang untuk sholat malam. Seperti itu yang dimaksud. Jadi pada proporsi yang dimana orang itu berbeda dengan kemauan kita masing-masing. Jangan disalahkan. Dan kita tidak mungkin komplit. Yo ini semua dikerjakan. Dan pasti ada sesuatu yang tidak bisa. Coba kalau kita katakan, kalau kita akan puasa Syawal 6 hari, bagi orang yang familinya begitu banyak, sulit untuk melaksanakan puasa Syawal. Apa sebab? Pendino Pak, mantap. Silaturahim. Nanti hari pertama di sini, hari kedua di sana, hari ketiga di sana, sampai tanggal Selawih. Sampai tanggal Selawih Syawal, baru dia itu kelenger. Oh, pasti dikerjakan hari ini. Mantap. Karena banyak keluarganya. Itu yang saya katakan, sulit untuk melaksanakan puasa Syawal. Tapi jangan dimarahi. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beri porsi kepada mereka masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak dan Ibu, tinggal 2, insya Allah selesai jam 7.15. Karena tadi mulai bukan jam 6 masalahnya. Jadi saya tidak salah Pak.
Apalagi Pak Awal datang serampan, Masya Allah, Allah. Ya, yang keempat, amalkan terus menerus pekerjaan sunnah yang diajarkan oleh para nabi. Ini yang saya katakan tadi, yang saya contohkan tadi itu ada amalan-amalan sunnah yang Bapak perlu mengkaji, perlu membuat diri Bapak dan Ibu tidak pernah lepas dari amalan sunnah. Kalau Bapak sering puasa sunat ya silakan, Senin Kemis, atau ada sekarang puasa Daud. Kalau puasa Daud itu berat Bapak dan Ibu. Itu kadang-kadang orang tidak mampu itu. Karena kalau sudah tidak puasa Daud Pak, sudah tidak sah itu puasanya. Kalau puasa Daud itu seumur hidup Pak, sampai mati. Yang saya ingat itu Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ketika saya menjadi bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah di Gresik Pak, saya undang Pak di Pancam. Pada saya itu dengan suami istri, Ustaz, mari kita makan sama-sama. Pak Amin melihat istrinya, Bu, karena beliau masih puasa Daud yang dia kerjakan. Bu, untuk sementara ini kita tidak puasa karena disuruh Pak Awal itu untuk makan mencicipi enak-enak makanan. Membatalkan. Itu namanya ikram dhaif, menghormati tamu. Sama-sama makan ketika itu. Padahal posisi beliau berdua ini puasa, bukan puasa Daud, mohon maaf, bukan puasa Daud, puasa Senin dan Kamis. Tapi sekarang Pak Amin sudah melakukan puasa rutin seperti itu, puasa Daud. Jadi mengingatkan seperti itu Bapak dan Ibu. Itu yang harus dilakukan kepada manusia. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, semua apa yang saya jelaskan tadi di ayat yang mulai tadi, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun berbondong-bondong, bahkan malaikat itu akan mengatakan, jangan takut menghadapi dunia, jangan takut terhadap apa yang kamu susahkan di dunia. Malaikat mengatakan begitu, kamu saya siapkan surganya kelak, karena kamu kehidupanmu selalu mengatakan istiqomah. Jadi orang yang memiliki sifat keistiqomahan dalam kehidupannya, Bapak dan Ibu sekalian, miliki daripada kalimat muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu introspeksi diri kita, melihat sampai di mana kemampuan saya untuk melakukan. Kalau saya sudah melakukan sampai di sini, coba diperbaiki. Mana yang belum saya lakukan, saya akan melakukannya. Mana yang sudah saya pertahankan, itu yang benar Bapak dan Ibu. Jangan seperti orang yang di pondok. Di pondok itu tidak boleh pegang HP Bapak dan Ibu. Anak-anak di pondok itu, Pak, makannya tidak enak-enak. Begitu pulang dari pondok, wes, tidak keluar. HP yang top, sholatnya sudah keluar, makan enak top. Coba lihat, katanya dia balas dendam apa yang sudah saya lakukan dulu ketika saya mondok. Iki contohnya, lolos tahun, tetapi saya tidak seperti itu Pak. Ya makan enak pada saat kita keluar dari kantor, begitu. Makanya saya berangkat ke Tanah Suci Pak, saya tahun 81 Pak, masih 1.718.000, 1.718.000 tahun 81, antar ibu saya. Kemudian jadi petugas tahun 2018, pas pensiun Pak, pas pensiun saya 2018, pensiun jadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gresik, diberi bonus oleh Bapak Menteri Agama, karena Bapak Menteri Agama itu adalah mantan murid saya dulu waktu di Gontor, masih ingat itu guru saya dulu. Tak aja Pak, tahun 80, 81, 82 kemudian dia berangkat ke luar negeri.
Dia cuma 4 tahun di Gontor. Pak Lukmanul Hakim, Menteri Agama. Karena bapaknya dulu adalah Menteri Agama yang pertama, yaitu Saifuddin Zuhri, Menteri Agama pertama di Indonesia. Menjadi petugas. Ya seperti tahun 81, saya bisa kolektif, bisa leha-leha. Tahun 81, Pak, Masya Allah, Pak, super sibuk. Kalau sekarang daftar 35 tahun baru, bahkan 30 tahun baru dapat porsi. Itu pun juga harus bayar 25 juta dulu kan, baru dapat porsi, Bu. Pak, duit tek. Ibu tanya itu, mana uangnya yang triliunan untuk yang 30 tahun yang akan berangkat yang anak? Dono, Pak. Makanya dulu, Pak, apa namanya, pimpinan saya dulu Gontor, kalau bisa di seluruh Indonesia itu yang menjadi pimpinan itu adalah orang-orang alumni Gontor, akan lulus. Mereka tahu kan, ini tidak oleh ini kamu kerjakan, ini tidak boleh kamu kerjakan, ngerti, Pak. Makanya teman-teman kami yang duduk di pemerintahan, yang duduk di anggota dewan, mereka kritis, Pak. Tidak takut dipecat. Ada apa jabatan? Yang penting jangan dipecat Allah. Bilangnya gitu, Pak. Dipecat manusia, masih banyak jalan menuju Roma. Oke, Pak, pegawaian. Yang penting dia itu memiliki kesiapan untuk ini, untuk itu, dan dia tidak malu, Pak. Dan tidak pernah malu. Kerja apa saja dikerjakan, disuruh apa saja dikerjakan. Itu tadi ruhul ikhlas, dan dia selalu muhasabah kepada Allah. Di samping daripada muhasabah, dia introspeksi dirinya. Yang kedua adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Dia itu berusaha. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Itu Pak prinsip. Kok dia tahu dalilnya ya? Saya kok tidak tahu? Cari. Saya begitu, Pak. Ilmunya sama kok. Cuma dia banyak pengalaman dari kita tidak ada pengalaman. Nah, itu aja. Mujahadah. Yang ketiga yang penting adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Bapak dan Ibu setiap melakukan segala sesuatu dilihat oleh Allah. Allah yaraka la narahu. Allah melihat pekerjaan kita dan kita tidak melihat Allah. Maka percayalah bahwa Allah akan menuntun kepada jalan yang baik kepada kita. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, cari majelis orang yang alim. Ini sekarang saya katakan orang yang alim, karena bapak-bapak dan ibu-ibu selalu menghadiri kajian-kajian ahad seperti itu. Kalau bapak mengkaji, mengikuti orang alim, insya Allah bapak dan ibu menjadi orang alim. Kalau bapak bersama dengan orang maling, bapak akan masuk kepada orang yang maling. Bapak pencopet, bapak akan masuk ke dalam pencopet. Itu, Pak. Semangat sebelum Pak Auli. Oh, pada semangat. Terakhir terus. Sekarang doa. Bu, Bapak, dua ayat yang saya sampaikan tadi, tidak ada hasil yang kita nilai, yang kita petik kalau kita tidak berdoa kepada Allah. Oleh karenanya, akhir daripada apa yang saya sampaikan pada kajian ahad pagi hari ini, mari kita mewujudkan cita-cita kita dengan ruhul ikhlas, mengerjakan segala sesuatu illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Hanya mewujudkan cita-cita kita kepada Allah. Biarkan orang menginginkan kita, mengintimidasi kita, menginginkan kita, tapi Allah tetap bersama kita. Yang penting Allah tidak benci kepada kita. Allah itu, Pak, tidak pernah tidur.
Ibu percaya itu? Kalau kita bisa ngorok ya, Allah tidak pernah ngorok Bapak. Ayo, melihat ibu dalam posisi ini, jengking ngomong, dilihat. Ayo, oleh karenanya, mari kita wujudkan. Kita meminta kepada Allah kemudahan di dalam kita bekerja. Kalau Bapak dan Ibu yang di hadapan saya sudah mempunyai cucu, sudah mempunyai, mari kita doakan cucu kita, mari kita doakan anak kita agar mulus di dalam pekerjaannya. Dan satu yang harus kita tekankan kepada putra dan putri kita, ingat, rizkinya Allah itu tidak dibarengi dengan kata-kata yang tidak baik. Buat baik sesama manusia, insya Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, dan manusia itu akan berbuat baik kepada kita. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian Ahad pagi pada hari ini mudahkan urusan oleh Allah. Yang utama kita berdoa, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Itu yang penting. Kesehatan itu yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azim sultan. Allahumma la nuhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik wa laka ridahu wa laka jazaa'uh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal-'iffa wal-amana wa husna al-khuluq wa bil-ridha bil-qadar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslah lana dinana alladhi wa ismat amrina wa aslah lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslah lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari A sampai Z, yang bagus, yang baik, yang dapat dicerna ke dalam hati sanubari Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada Pak Ahmad. Dan apabila salah, kemudian saya mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Bapak dan Ibu, itu adalah perbuatan saya sendiri. Oleh karena manusia tidak akan luput daripada salah dan khilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahi lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awal, moga-moga apa yang beliau sampaikan dapat terlaksana. Bapak rahmatullah, untuk infak pada pagi ini mendapatkan 2.401.000. Untuk ibu bapak yang mau bersyarat bisa mendonorkan darah untuk kemanusiaan, itu mobil di belakang sudah siap. Sekali lagi ibu bapak yang siap donor darah, berkenan untuk donor darah di belakang ini. Baik, lanjut pertemuan kita dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai acara terakhir adalah kultum remaja yang akan disampaikan oleh Ananda Oza dari Madrasah Boarding School Muhammadiyah Udarejo Mojokerto. Pada Anda kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian umum Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tema bersyukur dalam segala kondisi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bapak Ibu sekalian, bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan kata alhamdulillah saja ketika kita mendapat kebahagiaan, namun juga harus dilakukan ketika kita dihadapkan oleh suatu kesulitan dan masalah. Kita harus memandang segala kondisi dengan hati yang lapang dan bersyukur atas semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatmu, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dapat mengambil hikmah bahwa bersyukur itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur itu juga merupakan kunci untuk mendapatkan nikmatnya lebih banyak lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi intinya kita harus belajar untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dan mengambil pelajaran dari setiap kesulitan yang kita alami. Kita harus selalu ingat bahwa kesulitan yang kita alami itu, Bapak Ibu sekalian, itu hanyalah bersifat sementara, dan di balik itu semua pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita harus belajar untuk bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melewatinya dengan baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita juga harus selalu berusaha untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan
memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain itu juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah diberikan kepada kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bersyukur dalam segala kondisi. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur dan mengambil hikmah atas semua yang kita alami. Kemudian apabila saya dalam menyampaikan tadi terdapat banyak salah kata yang kurang berkenan di hati para bapak ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.